Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan dua macam nikmat itu kepada kita, dan juga sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan cara hadir ke masjid ini. Hadir ke masjid ini berarti kita sudah mensyukuri nikmat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah ada di bibir laut, gitu ya, bibir pantai. Kalau maju itu berarti apa? Nyebur laut. Tapi kalau mundur, di belakang ada tentaranya Fir'aun. Maka saat itu umatnya Nabi Musa itu berkata kepada Musa, kata-kata umatnya Nabi Musa itu diabadikan Allah di Quran surat ke-26 ayat 61, inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Karena memang sudah dekat sekali ya, di belakangnya tentara Nabi Musa ya. Coba kita bayangkan ya, andaikan kita berada di tengah-tengah itu, kita menjadi pengikutnya Nabi Musa saat itu, berarti kita ada di bibir laut, bibir pantai. Kalau maju itu laut, kalau mundur itu tentaranya Fir'aun. Kalau kita menyerah pada Fir'aun berarti selamat, gitu ya. Kira-kira kita ini ikut mana ini? Ikut nyebur ke laut bersama Fir'aun, bersama Musa, ataukah kita menyerah saja sehingga selamat ya? Kita selamat. Belum pengikutnya Musa itu betul-betul diuji keimanannya saat itu ya, diuji keimanannya. Alhamdulillah kita tidak diuji seberat itu ya. Alhamdulillah kita tidak diuji seberat itu. Lalu mendengar kata-kata dari umatnya Nabi Musa itu, Nabi Musa berkata kepada umatnya, kalla inna ma'a ya rabbi, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Wah, luar biasa ya jawabannya Musa, padahal sudah dekat sekali ya, sudah dekat sekali. Tapi Nabi Musa tetap yakin kepada apa? Pertolongan Allah. Yang saat itu belum tahu pertolongan Gusti Allah modelnya bagaimana, Nabi Musa belum tahu. Tapi dia tetap menjawab kepada umatnya, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kondisi seperti ini kan mirip dengan yang pernah saya sampaikan ketika Nabi hijrah. Nabi dan Abu Bakar itu masuk ke goa, lalu di atas itu ada apa? Nabi dan Abu Bakar melihat kaki-kaki orang kafir yang mengejar.
Lalu Abu Bakar bilang, bagaimana kalau kita ketahuan ya? Tapi Nabi menjawab apa? Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita ya. Sama ya, antara yang dijawab Nabi Muhammad dan dijawab oleh Musa kepada umatnya itu sama ya, senada ya. Nah, kita itu mari kita berusaha sedikit demi sedikit untuk apa? Selalu yakin akan pertolongan dari Allah. Lalu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena belum ada perintah apa-apa dari Allah kepada Musa, maka Nabi Musa dan pengikutnya itu turun ke laut gitu. Turun ke laut, terus turun itu. Sampai apa? Sampai air laut itu ada di lehernya Musa gini ya. Jadi sampai ada di lehernya gitu. Jadi saat itu betul-betul apa? Betul-betul mencekam ya. Dan pertolongan Allah belum tentu ada ya. Belum tentu ada ya. Ini mirip sekali seperti apa yang disampaikan di dalam Quran surat kedua ayat 214. Orang-orang terdahulu sebelum kita ini ditimpa kemelaratan ya, penderitaan dan diguncang dengan cobaan-cobaan, sehingga Rasul dan pengikutnya saat itu berkata ya, orang-orang yang beriman waktu itu berkata, karena memang kondisi yang sangat berat itu, mereka berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah datang? Sama persis seperti Musa tadi, sudah turun, air laut sudah sampai leher, belum ada pertolongan. Tentu mereka juga akan di pikirannya bilang apa? Kapan pertolongan Allah datang? Lalu Allah mengingatkan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat ya, sudah dekat. Jadi kondisi apapun yang kita hadapi, bersabarlah ya, bersabarlah, terus menerus bersabarlah. Pertolongan Allah sudah dekat ya, pertolongan Allah sudah dekat. Terus gitu ya, dalam kondisi seperti itu Musa dan pengikutnya itu turun terus, barulah ada perintah. Perintahnya apa? Perintahnya di Quran surat 26 ayat 63. Anidrib bi asokal bahar. Pukullah air laut itu dengan tongkatmu wahai Musa gitu. Jadi begitu air laut itu sudah ada di lehernya Musa, ini baru ada perintah gitu. Pukullah air laut itu dengan tongkat. Maka Musa mengikuti perintah Allah itu yang berupa wahyu. Dipukul, maka lautan membelah menjadi dua, maka Musa dan tentaranya bisa lewat terus sampai ke seberang dan selamat gitu. Ketika Fir'aun mengejar saat itu bersama tentaranya ada di tengah-tengah laut, karena Musa sudah selamat, air laut menyatu lagi sehingga Fir'aun dan tentaranya itu meninggal ya. Itu meninggal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita hikmah yang bisa kita ambil, segala sesuatu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu pastilah ada hikmahnya untuk kita, agar kita ini selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seperti tadi itu, kita ini di dalam menghadapi segala persoalan, maka kita harus menyiapkan sabar ya. Sabar yang tidak ada batas ya. Sabar yang tidak ada batas. Kalau kita selama ini sering bilang sabar itu ada batasnya ya, itu berarti kita sudah menuruti godaan iblis, godaan setan, godaan hawa nafsu kita. Yang benar itu apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Terus bersabar. Mari kita latihan untuk itu ya, kita latih diri kita. Lalu hikmah yang berikutnya, coba kalau kita pikirkan lagi ya. Ketika Allah menyuruh Musa memukul
tongkatnya ke air laut, coba kita pikirkan, apakah Allah tidak mampu untuk memisahkan air laut itu tanpa bantuan pukulan Musa? Pasti bisa ya. Wong Allah bisa menciptakan kita, Allah bisa menciptakan langit, Allah bisa menciptakan hujan. Langit itu loh Allah ciptakan tanpa tiang, ya, tanpa tiang, tidak retak sedikit pun. Kalau kita lihat itu indah ya, mulus ya, tidak bopeng ya. Itu Allah mampu mengerjakan itu. Apalagi kalau hanya untuk apa? Hanya untuk memisahkan air laut menjadi dua gitu ya, untuk jalannya Musa. Tapi tetap Allah memerintahkan kepada Musa, pukullah Musa air laut itu dengan apa? Dengan tongkatmu. Hikmah yang bisa kita ambil berarti apa? Kita itu disuruh Allah terus bekerja, gitu, terus bekerja, terus berusaha, gitu, terus berusaha. Kalau Allah mau, pasti Allah langsung apa? Memisahkan air laut itu menjadi dua tanpa apa? Tanpa memerintahkan Musa untuk memukul air laut. Pasti bisa terbelah pasti ya. Kalau Allah yang melakukan itu pasti bisa, tapi Allah tidak lakukan itu. Allah menyuruh Musa untuk berusaha dulu. Apa usahanya? Memukul air laut itu gitu ya, sehingga dia selamat ya. Oleh karena itu setiap persoalan yang kita hadapi berarti kita harus bekerja ya, harus bekerja, harus berusaha ya. Jadi nggak bisa kita itu duduk-duduk di rumah terus rezeki datang, itu nggak bisa ya. Allah menyuruh kita untuk bekerja, untuk bekerja. Lalu kalau kita pikirkan lagi, air laut itu sudah sampai ke lehernya Musa. Lalu Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Apakah kira-kira pukulan Musa itu sangat keras? Tentu tidak itu. Lain kalau kita itu ada di atas terus ada air terus kita pukul, itu tenaga kita pasti apa? Lebih kuat itu. Tapi ini ada di dalam air laut. Air lautnya sampai leher, lalu memukul itu berarti apa? Tenaga yang dipakai Musa pasti tidak terlalu kuat gitu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sekecil apapun usaha kita, teruslah kita lakukan, terus kita lakukan tanpa putus asa. Juga pernah saya sampaikan bahwa Siti Maryam itu disuruh apa? Oleh Allah disuruh menggoyang pohon kurma agar kurmanya jatuh. Itu menunjukkan apa? Kita disuruh berusaha. Walaupun usahanya itu tidak terlalu keras, Allah nanti yang akan menolong kita. Allah nanti akan menolong kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu melibatkan Allah, maka insya Allah semua urusan kita pasti beres. Contohnya sudah banyak ya. Kalau kita ambil hikmahnya sudah banyak contohnya. Contoh Nabi waktu hijrah, banyak kejadian-kejadian ketika Nabi hijrah itu. Nabi dikejar-kejar seseorang untuk apa? Untuk dibunuh. Ternyata apa? Onta setiap mendekat Nabi, ontanya itu terjatuh. Ontanya pengejar itu terjatuh. Mendekat lagi, ontanya terjatuh. Itu siapa yang membuat terjatuh? Allah. Ya. Allah. Semuanya Allah. Ya. Yang penting itu kita berada di jalannya Allah. Terus menerus kita itu taat kepada Allah, berusaha apa? Agar kita itu sholat ke masjid ini, usahakan 5 waktu terus menerus, agar apa? Agar bisa dipastikan kita ini sholat di awal waktu. Kalau ada kajian-kajian kita ikuti, ada kepanitiaan kita ikuti dan lain sebagainya. Kita ikuti semuanya, kita berusaha agar apa? Agar Allah itu cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita pasti ditolong oleh Allah. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim itu dibakar, tapi apa? Allah cukup bilang apa? Wahai api, menjadi dinginlah. Maka api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim keluar dari api itu dengan selamat. Jadi kalau Allah yang menolong kita, pastilah beres, pasti beres. Coba kita latihnya itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah.
Dari yang kecil-kecil ya. Kita latih untuk apa? Untuk mengedepankan Allah, untuk yakin akan pertolongan Allah. Misalnya begini, misalnya suatu hari kita naik mobil misalnya di Jalan Ayani misalnya Surabaya, maghrib, pas habis maghrib tentu macet ya. Macet, lalu bensin kita itu mau habis dia, ternyata macet. Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Khawatir tidak menyelesaikan masalah, khawatir nggak menyelesaikan masalah, maka kita lakukan ini ya. Kita lakukan ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bisa menolong hamba ya. Memang bensin mobil ini mau habis ya, tapi kalau Engkau menolong hamba pasti selamat sampai pom bensin ya. Terus kita berdoa, nggak usah melihat jarumnya, nggak usah melihat ya. Terus kita doa ya. Kita tetap berprasangka baik pada Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Bukankah Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, tergantung pada persangkaan hambaku. Nah itu tadi ya, kita kita berprasangka baik kepada Allah, kita yakin Allah akan menolong kita, maka dengan keyakinan penuh coba kita latih ya, kita tes ya. Ada hadis begini, coba sih saya coba ini ya, benarkah ini ya? Andaikan kita punya uang sedikit padahal gajian masih lama, kalau kita khawatir tidak cukup ya pasti nggak cukup ya, pasti nggak cukup. Coba kita berusaha apa? Kalau Allah menolong pasti cukup gitu. Kalau Allah menolong pasti cukup. Bagaimana caranya? Ya nggak tahu ya. Allah kan maha kuasa ya. Allah maha kuasa. Bisa saja kita waktu itu uang kita sudah betul-betul habis, ternyata apa? Ternyata karena saya ini seorang guru misalnya, guru matematik, ada yang teleponnya, Pak, saya butuh bantuan Bapak untuk apa? Untuk menerangkan ini misalnya. Nah, maka apa? Barangkali dari situ saya dapat rezeki. Sehingga apa? Sehingga uang yang tadinya nggak cukup dicukupkan oleh Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memang ini sangat sulit ya, sangat sulit untuk apa? Untuk selalu apa? Selalu meyakini bahwa Allah itu pasti menolong kita ya. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu sukanya apa? Hadirnya itu dalam waktu kepepet ini. Seperti tadi yang dialami Musa itu. Kalau kita ini gampang putus asa, ya sudah menyerah pada Fir'aun, selesai ya toh. Tapi enggak, Nabi Musa enggak, terus menunggu pertolongan Allah. Menunggu pertolongan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah itu memenangkan Musa karena apa? Karena Musa itu bertawakal kepada Allah. Tentu Allah pasti apa? Bisa memenangkan kita apabila kita ini juga apa? Bertawakal kepada Allah. Kalau ada kesempatan barangkali Bapak Ibu bisa baca sejarahnya itu Sunan Giri yang di Gresik itu. Salah satunya ini ya. Suatu hari Sunan Giri itu bersama santrinya gitu ya, semacam bermain-main gitu ya. Lalu apa? Santrinya itu mendem apa? Memegang batu 2 buah gitu ya, terus dipendem gitu. Batunya santrinya tanya pada Sunan Giri, "Wahai Sunan gitu, wahai Kiai ini, apa yang barusan saya pendem ya?" Sunan Giri bilang, "Yang kamu pendem itu telur gitu ya." Sunan Giri itu apa sih? Jelas-jelas apa? Yang saya pendem itu batu gitu. Setelah itu apa? Dibuka ternyata apa? Yang tadi memang mendem batu itu berubah menjadi telur. Itu menunjukkan apa? Kata-katanya Sunan Giri itu sangat sakti mandraguna, ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah. Jadi benar-benar itu terjadi. Waktu Sunan Bonang itu mau dirampok oleh siapa? Oleh
Sunan Kalijaga itu kan mantan perampok gitu. Yang dirampok adalah Sunan Bonang gitu. Maka Sunan Bonang ketika mau dirampok bilang ya, saya nggak punya apa-apa, kalau kamu mau buah itu loh emas itu. Begitu Sunan Kalijaga melihat buah, ternyata benar ya, semuanya berubah jadi emas. Saat itulah Sunan Kalijaga merasa apa? Kalah ilmunya dengan Sunan Bonang. Lalu dia mengguru dan bertaubat gitu. Baca hal-hal yang seperti itu agar apa? Agar kita ini betul-betul apa? Meyakini pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama belajar agar apa? Agar kita ini sangat-sangat yakin kalau Allah pasti menolong kita. Kalau Allah pasti menolong kita. Sebelum majelis ini saya akhiri, saya ingatkan lagi bahwa di masjid ini diadakan tabungan kurban. Bagi yang ingin mendaftar bisa menghubungi takmir. Kita nabung aja ya, kita nabung aja gitu. 200.000, 100.000. Setelah itu apa? Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, bagi saya sebetulnya berkorban ini sangat berat gitu ya. Jadi berdoa seperti ini sangat berat ya Allah. Tapi saya akan berusaha untuk berkorban. Ada uang 50.000 tabung. Ada uang 100.000 tabung. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berkorban setiap tahun. Kalau ternyata sudah berusaha begitu, sudah berdoa, nanti hari raya kurban tahun depan ternyata belum cukup, tinggal bilang kepada takmir, maaf ini ternyata belum cukup, kita tunda tahun depan. Tidak apa-apa ya. Yang penting apa? Usaha kita ya. Yang penting usaha kita. Kita tunjukkan kepada Allah kalau kita ini sudah berusaha ya. Kalau kita ini sudah berusaha. Bukan apa ya, kalau nanti punya uang saya akan berkorban. Kalau enggak ya sudah gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Kenapa sih kalau kita kok sampai harus menabung untuk kurban itu? Nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas lebih jauh tentang kurban ini, tentang kurban. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar dari yang kami sampaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita sehingga kita ini menjadi orang yang sangat yakin bahwa Allah pasti menolong kita. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.